Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Warga masyarakat Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali kita akan membahas tentang melacak asal usul Habib di Indonesia, bagian 3. Kali ini kita sudah sampai pada bagian 3 tentang melacak asal usul Habib di Indonesia. Yang ketiga ini, habaib dalam pusaran kerajaan di Indonesia. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bahwasannya habaib baik secara filosofis maupun pergerakan datang ke Indonesia dengan jalan damai. Tidak terkecuali pada saat masa-masa kerajaan di Indonesia. Metode dakwah Islam dan ajaran yang mereka bawa dikemas dengan sedemikian harmonis dengan budaya di masyarakat lokal, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, para tokoh-tokoh ini di kalangan habaib mendapat tempat di hati elit dan akar rumput pada bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Karena pendekatan persuasif dan damai, kerajaan-kerajaan lokal dengan leluasa dan sukarela membuka diri terhadap agama Islam yang relatif baru, sehingga peluang dakwahnya semakin luas. Tidak sedikit dari kaum Alawiyin awal yang datang ke Indonesia masuk ke dalam keluarga berbagai kerajaan lokal melalui perkawinan. Kemudian tidak sedikit pula tampuk kepemimpinan kesultanan di Asia Tenggara sampai saat ini berada dalam jalur keturunan tokoh-tokoh ini. Antara lain Kesultanan di Pontianak dan tempat-tempat lain. Tidak hanya itu, yang lebih mencengangkan bukanlah betapa cepatnya Islam menyebar di Nusantara pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya, melainkan fakta bahwa Islam menyebar dengan cepat dan dengan cara damai. Berkat cara damai itu pula, Islam sebagai agama baru dibanding Hindu dan Buddha yang lebih dahulu ada di Indonesia dengan mudah dapat menggugah kesadaran masyarakat dan segera menjadi agama mayoritas. Sebagai ilusi, orang Jawa yang semula begitu menghayati ajaran-ajaran Hindu segera menyerap dan menghayati aspek-aspek spiritualitas dan tasawuf Islam. Selain dengan cara damai, memang struktur masyarakat Nusantara sendiri, khususnya orang-orang Melayu, dalam mendalami agama Hindu-Buddha tidak terlalu dalam secara teologis, sebagaimana diungkapkan oleh Haji Mudzaffar Datuk Haji Muhammad dan Tun Suzana Tun Hajah Utsman. Habaib datang pertama kali di sini sebagai juru dakwah. Mereka menemukan penduduk lokal secara umum memeluk ajaran Hindu-Buddha dan beberapa lainnya masih menganut agama pagan. Kepercayaan penduduk ini kebanyakan tidak terlalu dalam. Ketika mereka menyelenggarakan upacara untuk menyembah dewa atau semacamnya, hal ini sebenarnya hanyalah apresiasi fisik tanpa terlalu jauh mendalami filosofi sebenarnya dari ibadah tersebut. Dengan kata lain, filosofi Hindu-Buddha tidak secara total menguasai aspek psikologis orang-orang Melayu. Mereka cenderung hanya mengikuti itu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan rekreasi, hiburan, dan dalam rangka menjadi kreatif. Sehingga Profesor Sayyid Muhammad Naqib Alatas mengungkapkan, pengaruh Hindu tidak pernah sampai pada tahapan mengubah pandangan dunia orang Melayu, yang mana ajarannya berbasis pada seni bukan filosofi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik ibadah orang-orang Melayu lebih bersifat ritualistik, bukan teologis. Kondisi tersebut memberikan ruang yang luas bagi juru dakwah Islam untuk menanam benih-benih Islam di dalam pikiran mereka. Sebuah benih yang sedikit demi sedikit akan tumbuh untuk menjadi kepribadian Islam Melayu yang solid. Dalam tataran yang lebih jauh, habaib dapat masuk ke dalam lingkungan elit kerajaan di Nusantara dan bahkan sampai menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Pada awalnya, sebagaimana dikisahkan oleh Musa Kazim, sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda, kebanyakan habaib diberi kepercayaan oleh raja-raja setempat sebagai syah bandar
seorang diplomat ekonomi yang bertugas mengatur segerak perdagangan antara kerajaan setempat dengan para importir. Pada masa pemerintah kolonial Portugis dan Belanda, jabatan Syah Bandar diubah menjadi kapiten atau letnan yang tidak sekedar menjadi makelar ekonomi, tetapi juga makelar budaya, penghubung antar masyarakat lokal dengan pemerintah kolonial. Bukan hanya para habib, jabatan kapiten atau letnan juga dipercayakan pada elit Tionghoa dan Melayu. Jika bangsa-bangsa kolonial Eropa mengetuk dan mengeruk kekayaan alam daerah jajahan, maka para habib membuat simpul-simpul jaringan intelektual di daerah-daerah tempat mereka berdiaspora. Asyumardi Azra, Ulrich Freytag, dan Michael R. Wiener telah memetakan jaringan-jaringan itu secara rinci. Sebagaimana dikutip oleh Musa Kazim, paling tidak ada 3 pola simpul jaringan intelektual para habib. Pertama, jaringan intelektual antara Mekah dan Nusantara, yang sekarang dikenal sebagai Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kedua, jaringan intelektual antara Hadramaut dan Asia Tenggara. Ketiga, pusat-pusat studi Islam di kerajaan-kerajaan lokal di daerah-daerah Asia Tenggara seperti Riau dan Sumeneb. Dalam perkembangannya, habaib juga melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan setempat yang merupakan keluarga bangsawan lokal, sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam. Ki Haji Ali Badri, Ketua Dewan Pembina Majelis Dzurriyyat Wali Songo, mengatakan tak sedikit dari tokoh Alawiyin awal itu kemudian masuk ke dalam keluarga berbagai kerajaan lokal melalui jalinan perkawinan. Maka kenyataannya kemudian tak sedikit tampuk kekuasaan kesultanan di Asia Tenggara sampai saat ini berada di jalur keturunan tokoh-tokoh tersebut, misalnya Kesultanan Pontianak. Bersambung, kita lanjutkan pada melacak asal-usul Habib di Indonesia bagian 4. Semoga memberikan informasi dan manfaat. Salam.